Pemirsa, semangat pagi, selamat berjumpa kembali. Saya MC Mariati. Kali ini akan membawakan materi yang berjudul kepribadian manajerial. Materi ini merupakan life skill. Kenapa disebut kepribadian manajerial? Karena secara umum materi ini sebetulnya merupakan pengembangan pribadi, tetapi secara khusus akan mengajarkan keterampilan hidup khususnya di dalam dunia kerja. Nah, materi ini di dalam dunia kerja itu sangat penting. Lalu materi ini cocok untuk siapa? Nah, banyak ya. Materi ini cocok untuk para profesional yang memang mereka sudah berada di dalam lingkungan kerja. Mungkin para manajer yang ingin meningkatkan keterampilan life skillnya, personal skillnya, handle other people. Materi ini sangat penting. Dan juga para pengusaha yang di dalam kehidupannya dia akan berhubungan dengan orang lain. Bagaimana memanage orang lain, materi ini sangat penting. Dan materi ini juga bagus untuk mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa kan calon profesional dan mungkin calon pengusaha. Dan materi ini juga cocok untuk para peserta program prakerja, karena mereka juga akan dipersiapkan untuk menjadi para profesional muda ataupun pengusaha muda. Nah, sebetulnya materi ini juga cocok untuk siapapun Anda yang ingin mengembangkan diri khususnya untuk meningkatkan kepribadian manajerialnya. Nah, di dalam pengembangan diri, paradigmanya adalah selalu bicara soal kesuksesan. Nah, sukses selalu bicara soal kemenangan. Nah, kemenangan di dalam hidup ini ada dua. Kemenangan terhadap diri sendiri maupun kemenangan terhadap orang lain. Kemenangan terhadap diri sendiri artinya adalah mampu mengelola diri dengan baik, mampu menguasai diri dengan baik. Nah, kemudian yang kedua adalah kemenangan terhadap orang lain. Kemenangan menghadap orang lain bukan berarti mengalahkan orang lain, tetapi mampu bersinergi, mampu bekerja sama, mampu membuat tim dengan orang lain. Nah, berarti di dalam hal ini, materi ini sebetulnya dikelompokkan menjadi dua. Bagaimana mengelola diri sendiri dan bagaimana mengelola orang lain. Kenapa materi ini penting, memenangkan diri sendiri dan memenangkan orang lain? Itu karena saya terinspirasi dari pendaki Gunung Everest, yaitu Sir George Everest. Dia mengatakan begini ketika ditanya, apa rahasia sukses Anda bisa menaklukkan puncak gunung itu? Ketika ditanya begitu, dia menjawab begini, sebelum aku bisa menaklukkan puncak gunung itu, saya taklukkan dulu diri sendiri. Nah, maksudnya apa ini? Jadi maksudnya, sebelum saya memutuskan untuk mendaki gunung itu, saya harus bisa menguasai diri saya, menguasai dari rasa takut, menguasai dari rasa miris, menguasai dari tidak percaya diri. Kalau saya sudah menguasai ini dengan strategi tertentu, saya berani menaklukkan dan itu berhasil. Nah, ini yang membuat saya terinspirasi bahwa sebelum kita menghandle orang lain, kita perlu menghandle diri sendiri dulu. Jadi menghandle diri sendiri itu saya sebut sebagai intrapersonal. Cakupan di dalam materi ini adalah intrapersonal. Intrapersonal adalah kemampuan kita untuk mengelola diri sendiri. Nah, untuk materi intrapersonal nanti akan saya berikan beberapa materi, antara lain adalah bagaimana membangun sikap mental positif di dalam kehidupan. Karena hanya orang-orang positif yang memenangkan kehidupan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menggali dan mengoptimalkan potensi diri. Karena banyak di dalam kehidupan ini, mereka mempunyai potensi yang besar, tapi mereka sama sekali tidak mengenali dirinya sendiri. Itu rugi. Itu rugi banget. Kalau kita tidak mengenali siapa diriku, apa keunggulanku, maka dia akan bekerja mungkin tidak di bidangnya yang tepat. Nah, di sini akan diajarkan bagaimana mengeksplorasi dirinya sendiri, kemampuannya dirinya sendiri, kemudian mengelolanya untuk menjadi sebuah kompetensi supaya dia bisa berdaya juang nanti ketika di luar. Kemudian setelah mengerti apa potensi dirinya, apa talentanya, maka akan diajarkan bagaimana mendesain impian atau mendesain masa depan. Jadi setiap orang harus punya program, aku mau menjadi apa, dreamku apa. Dan itu harus didesain mulai sekarang supaya jalannya itu fokus. Kemudian kalau orang sudah punya cita-cita, punya impian, kalau mereka tidak mempunyai karakter pemenang, nggak mungkin sukses. Maka materi dari interpersonal yang terakhir adalah bagaimana membangun karakter pemenang.
Materi yang berikutnya adalah interpersonal. Di dalam interpersonal itu adalah kemampuan bersama orang lain, kemampuan mengelola orang lain, kemampuan hidup atau bekerja bersama orang lain. Nah, materi yang akan diberikan di dalam interpersonal adalah memenangkan pergaulan, karena hidup pastilah bergaul. Gak ada orang tuh sehebat apapun hidup sendirian. Jadi bagaimana memenangkan di dalam pergaulan. Kemudian tips seni, bagaimana membangun hubungan produktif dengan orang lain. Karena banyak sekali orang hebatnya luar biasa, tetapi selalu gagal berhubungan dengan orang lain. Nah, di sini akan diajarkan itu. Kemudian roh dari berhubungan dengan orang lain adalah communication skill. Ada akan diajarkan bagaimana komunikasi efektif di dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian karena di dalam dunia bisnis itu penting sekali presentasi bisnis, nanti juga akan diajarkan bagaimana presentasi bisnis yang efektif, kemudian negotiation skill, dan juga diajarkan public speaking. Public speaking ini penting sekali. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain ketika kita mempresentasikan bisnis kita, ketika kita menyampaikan sesuatu di depan umum. Nah, materi interpersonal terkait dengan bagaimana handle other people atau bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Nah, materi tambahan namun tidak kalah penting adalah ada physical appearance dan attitude. Nah, materi ini bicara tentang bagaimana berpenampilan baik, berpenampilan profesional, berpenampilan sesuai dengan total image yang diinginkan. Karena busana itu menentukan bagaimana citra diri seseorang tersebut. Maka dia akan diajarkan bagaimana penampilan yang baik sesuai dengan kebutuhan di lingkungan kerjanya. Nah, penampilan tidak hanya busana, tidak hanya make up, tapi perlu juga sikap tubuh yang baik. Karena sikap tubuh yang baik akan menunjang penampilan. Nah, selain bagaimana berbusana menarik, kemudian sesuai dengan kebutuhan, sikap tubuh yang baik, di dalam materi ini juga akan diajarkan tentang etiket di dalam pergaulan bisnis. Nah, etiket di dalam pergaulan bisnis itu sangat penting. Sangat penting. Nah, kalau kita tidak salah di dalam etiket di dalam pergaulan bisnis, tidak berdosa sih, tapi malu dan akhirnya kita nggak percaya diri atau mungkin nggak dihargai orang karena dianggap tidak sopan, tidak punya tata krama. Nah, manner di dalam pergaulan bisnis nanti akan diajarkan di sini. Nah, itu tadi cakupan materi secara keseluruhan, dan target secara khusus dari materi ini adalah untuk interpersonal mampu mengenali dan mengelola potensi dirinya. Tujuannya supaya hidupnya optimal, supaya kita bisa memberi kehidupan lebih baik pada lingkungan kita, pada diri kita sendiri ketika kita mengelola potensi yang ada di dalam diri kita. Potensi itu sama dengan bakat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian target berikutnya adalah menjadi manusia pembelajar. Penting untuk menjadi manusia pembelajar yang selalu merespon positif untuk situasi apapun. Karena banyak orang yang melihat kualitas orang itu ketika dia menghadapi masalah. Kalau dia segala sesuatunya baik-baik saja, dia juga baik-baik saja, itu semua orang bisa. Tapi bagaimana dia tetap baik-baik saja ketika kondisi situasi buruk? Nah, di sini akan diajari itu. Menjadi manusia pembelajar yang selalu merespon positif untuk setiap kejadian atau setiap situasi apapun. Kemudian target khusus yang lain adalah siap menghimpun energi positif dengan kekuatan untuk fokus. Karena banyak sekali orang mempunyai kekuatan besar tapi pikirannya melayang-layang kemana-mana. Kalau tidak ada energi fokus, orang itu sulit sekali untuk sukses. Karena rahasia sukses adalah fokus. Ya, fokus itu penting sekali. Nah, selain itu juga dipersiapkan untuk melakukan perubahan besar. Kalau impiannya besar, actionnya mesti besar dong. Jadi kita mesti melakukan perubahan besar di dalam hal ini. Nah, target khusus yang lain adalah materi ini. Setelah memahami materi ini, targetnya adalah terampil membangun hubungan dengan orang lain secara profesional. Di dalam kehidupan manapun, di dalam kehidupan bisnis, itu pastilah kita akan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, bagaimana kita secara profesional bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Target yang lain adalah terampil berbusana, membangun citra diri profesional. Nah,
busana akan menjadikan total image kita, citra diri kita. Nah, dengan citra diri kita akan dihargai orang. Gambaran kita di mata orang lain itu ditentukan oleh bagaimana busana kita, bagaimana kesan pertama ketika melihat kita. Nah, ini penting banget ya. Kemudian berikutnya, bagaimana dia smart berbicara di depan umum. Kadang-kadang saya menyaksikan banyak orang yang begitu ceriwis, begitu banyak bicara, tetapi begitu diminta untuk berbicara di depan umum, tiba-tiba blank. Nah, di sini akan diajarin bagaimana berbicara di depan umum dengan smart, dengan menarik. Yang ini yang paling penting. Jadi setelah mengikuti keseluruhan dari materi ini, diharapkan mampu melakukan transformasi diri menjadi pribadi baru dengan mental tangguh dan profesional. Nah, ini sebetulnya ini sasaran utama dari materi ini. Yang paling penting adalah bagaimana membangun pribadi baru dengan mental tangguh yang profesional. Saya senang dengan kata-kata ini yang saya dapatkan dari Power Karakter. Bunyinya begini: bakat dan karisma dapat membawa Anda sampai ke puncak kesuksesan. Namun hanya karakter yang dapat mempertahankan Anda untuk tetap di puncak. Nah, saya menyaksikan sendiri, banyak orang hebat, banyak orang pintar, banyak orang cerdas. Dia meniti karir sampai dengan ke puncak. Nggak lama di puncak karena karakternya buruk, tiba-tiba beritanya sudah masuk penjara. Nah, jadi karakter itu sangat penting. Tidak cukup kita pintar, tidak cukup kita kompeten, tapi bagaimana kita memiliki karakter, bagaimana kita memiliki kepribadian yang keren sekali, supaya kita bisa tetap bertahan di puncak kesuksesan kita. Saya menemukan kalimat ini, saya senang sekali. Sumbernya dari buku Born to Fight. Buku Born to Fight ini buku ini. Buku karyanya MC Mariati, karyanya saya sendiri. Dan kata-kata ini ditulis oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di dalam kata pengantar. Jadi beliau berkenan menulis kata pengantar di dalam buku ini yang bunyinya begini: perhatikan pikiranmu karena akan menjadi kata-katamu. Perhatikan kata-katamu karena akan menjadi perilakumu. Perhatikan perilakumu karena akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaanmu karena akan menjadi karaktermu. Dan yang terakhir, perhatikan karaktermu karena itu akan menentukan nasibmu. Wow. Jadi ternyata karakter itu menentukan nasib. Jadi penting sekali karakter. Penting sekali memiliki orang yang sukses, namun sukses yang berkarakter. Jadi karakter itu penting, ya, lebih penting dari sekedar karisma atau talenta. Karakter itu penting. Nah, kalau saya melihat dari tulisan ini, yang paling atas adalah perhatikan pikiranmu, yang paling bawah adalah menentukan nasibmu. Berarti artinya pikiranmu menentukan nasibmu. Pikiranmu menentukan nasibmu. Nah, ternyata pikiran itu penting. Maka saya pernah punya judul training yang judulnya Manage Your Mind to Change Your Life. Kelola pikiranmu karena itu akan menentukan kehidupanmu. Dan ternyata ini benar. Hati-hati dengan pikiranmu, karena pikiranmu akan berdampak pada kata-katamu. Kalau pikiranmu jelek, kata-katamu pasti jelek. Kalau pikiranmu baik, kata-katamu pasti baik. Nah, oleh karena itu, berpikirlah baik supaya kata-katamu baik. Dari kata-katamu baik, perilakumu akan baik. Perilaku baik akan menentukan kebiasaanmu, dan kebiasaan akan menentukan karakter. Dan yang terakhir, karakter akan menentukan nasibmu. Jadi, jangan lupa berpikiran baiklah supaya nasibmu baik. Nah, itu tadi ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Mengapa materi kepribadian manajerial ini sangat penting? Ya, kenapa materi ini sangat penting? Fakta yang pertama, di penelitian di Institut Teknologi Carnegie dikatakan kesuksesan seseorang ditentukan oleh kepandaian dan keterampilan teknis hanya 15% saja. 85% ditentukan oleh kepribadian dan kemampuan berurusan dengan orang lain. Nah, materi kepribadian manajerial yang 85% ini. Berarti materi ini menentukan kesuksesan 85%. Anda memang harus cerdas, Anda memang harus pandai, memang harus pintar. Tapi ternyata itu hanya menentukan 15% saja. Kepribadian Anda, keterampilan Anda berurusan dengan orang lain, itu 85% menentukan keberhasilan Anda.
yang kedua di dalam bukunya Daniel Goleman. Dia menulis yang berjudul Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi. Melalui penelitiannya yang panjang, Daniel Goleman menuliskan bahwa sukses ditentukan oleh kecerdasan intelektual itu hanya 20% saja. 80% ditentukan oleh kecerdasan yang lain, dikatakan begitu. Tapi maksudnya kecerdasan yang lain adalah kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi itu membahas apa? Kecerdasan emosi tidak lain adalah membahas keterampilan mengelola diri sendiri dan keterampilan mengelola orang lain. Jadi ini sama dengan materi kepribadian manajerial, ya. Yang 80% di sini adalah keterampilan mengelola diri sendiri dan keterampilan mengelola orang lain. Jadi penting. Nah, saya juga menemukan fakta yang lain, yaitu penelitian di Universitas Harvard tentang penyebab seseorang di PHK. Nah, 33% seseorang di PHK alasannya adalah kurang mampu bekerja dengan baik. Tapi guys, 67% mereka di PHK alasannya adalah kegagalan berurusan dengan orang lain. Nah, betapa pentingnya? Betapa pentingnya memiliki keterampilan berurusan dengan orang lain. Memiliki keterampilan berurusan, saya berulang-ulang, betapa pentingnya memiliki keterampilan berurusan dengan orang lain. Dan fakta di lingkungan saya sendiri. Ini beberapa waktu lalu saya menjadi moderator di dalam pembekalan wisuda. Ada dua narasumber, mereka semua alumni dari STIM JKPN. Mereka sangat hebat dan sangat sukses. Tapi ketika dilihat dari IP-nya, bagaimana dulu waktu mereka kuliah, yang satu sangat rajin dan IP-nya hampir 4 kurang sedikit. Yang satu suka bolos dan IP-nya 2 lebih sedikit. Tapi dua-duanya sukses. Jadi kalau begitu bukan karena IP dong dia sukses, tapi mereka sukses karena mereka berkarakter. Yang pintar juga berkarakter, kemudian yang IP-nya hanya 2 lebih sedikit juga berkarakter. Jadi karakter lebih dominan menentukan keberhasilan seseorang. Saya tidak melarang Anda IP-nya bagus, saya malah mendorong IP-nya bagus, tapi bagus plus berkarakter. Nah, ini pentingnya, ya, ini pentingnya. Jadi sangat penting bagaimana kita memiliki kepribadian yang baik. Nah, secara keseluruhan materi ini akan membekali para peserta bagaimana untuk menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Menjadi tidak sekedar menang untuk diri sendiri. Pemenang kehidupan tidak hanya menang untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk menjadi transformer bagi lingkungannya. Artinya juga dia memenangkan orang-orang di sekelilingnya. Artinya mereka memiliki kehidupan yang berdampak baik pada lingkungannya. Ini yang saya sebut sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Jadi penting sekali memiliki kepribadian yang baik untuk mempersiapkan diri untuk menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Dan saya juga menyarankan, jadilah manusia pembelajar. Manusia pembelajar itu selalu rendah hati dan selalu belajar dari apapun, dari siapapun, dan dimanapun. Nah, orang yang senang belajar, dia akan bertumbuh dengan besar. Dia akan bertumbuh dengan besar. Dan belajar itu tidak selalu di bangku sekolah. Belajar itu tidak selalu di bangku kuliah. Ini yang disebut dengan konsep belajar seumur hidup, long life learning. Nah, belajar tidak kenal usia, belajar tidak kenal waktu, dan belajar tidak kenal tempat. Nah, belajar di dalam kehidupan itu gurunya atau dosennya adalah banyak sekali. Dan kampusnya atau sekolahnya tidak selalu di dalam gedung, tapi dimanapun kita belajar. Belajar yang paling luar biasa adalah belajar dari pengalaman. Belajar dari kegagalan diri sendiri, belajar dari orang lain. Nah, orang yang selalu belajar, orang yang selalu merespon positif dalam setiap kehidupan, dia akan bertumbuh dengan besar. Nah, jadi itu materi dari saya. Betapa pentingnya memiliki kepribadian yang baik, betapa pentingnya memiliki karakter yang baik untuk memenangkan kehidupan. Dan sebagai penutup, saya pesan di sini, jadilah manusia pembelajar yang selalu bertumbuh dalam setiap situasi, yang selalu merespon positif dari setiap kejadian, yang selalu ambil hikmah dari setiap musibah atau hal buruk yang kita alami di lingkungan kita,
dan yang paling penting adalah selalu mampu mengucap syukur di dalam segala anugerah yang kita miliki. Apa yang kita miliki. Nah, itu materi dari saya. Sebetulnya ini hanya pembukaan ya, hanya pembukaan dari keseluruhan materi, karena sesungguhnya materinya ada banyak ya. Untuk materi kepribadian manajerial itu ada banyak. Itu ada 12 ya. Nanti kita baru pembukaan hari ini. Nanti silahkan pemirsa menantikan materi-materi berikutnya. Mungkin di channel ini akan saya susulkan untuk 11 materi atau mungkin banyak materi yang lain di dalam channel saya ini. Silahkan ditunggu. Sekian, jumpa dengan saya. Kita akan jumpa di materi-materi berikutnya. Salam sukses, tetap semangat.